Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini memang selalu penuh dengan dinamika kehidupan. Dan tidak jarang kita diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat kita seakan-akan membentur dinding yang tebal, tidak melihat lagi ada jalan keluar. Tetapi Mazmur 115 ayat yang 11 berkata, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Sedangkan di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua dituliskan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal." Apa yang saya sampaikan kepada saudara? Selalu ada jalan keluar. Kisah mengenai Musa waktu kecil memberikan gambaran kepada kita, inspirasi kepada kita, bagaimana Tuhan selalu memiliki cara untuk melepaskan kita. Pada waktu itu dikatakan di dalam ayat yang pertama dari Keluaran 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Mengapa? Karena waktu itu akan dibunuh semua anak-anak laki-laki dari orang Lewi, dari orang-orang Ibrani di Mesir. Tetapi selalu ada jalan keluar. Dari sini kita belajar hal-hal yang penting. Yang pertama dikatakan apa, saudaraku? Jelas dikatakan keluarga Lewi, keluarga orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Sejalan dengan Mazmur 115 ayat 11 tadi, orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, tetaplah takut akan Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah galau, di tengah-tengah susahnya, di tengah-tengah tekanan yang sedemikian berat, tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Itulah yang ada pada keluarga Musa, saudaraku. Lalu yang kedua apa, saudaraku? Ayat yang ketiga dikatakan, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Yang kedua, di dalam masa-masa sukar, kita perlu bekerja sama, saudaraku. Sudah lihat di sini, bapaknya Musa, ibunya Musa, dan kakaknya Musa selalu bekerja sama. Bukankah dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat dikatakan, tali 3 lembar tidak mudah dipatahkan. Oleh sebab itu, mari kita perlu bekerja sama. Jangan justru membesar-besarkan persoalan. Jangan justru menyendiri, memisahkan diri pada masa sukar ini. Kita perlu berkomunitas. Di gereja ada komsel, ada FA. Jangan tinggalkan itu. Jadilah bagian daripada komunitas itu. Jemaat mula-mula pun mereka kuat menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Karena mereka selalu bersama-sama. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-42, dikatakan di sana mereka selalu bekerja sama, memecah-mecah roti. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan di sini bahwa kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang tengah-tengahnya terberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ayat yang ke-7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Yang ketiga, kita membutuhkan hikmat, ya, untuk kita selalu memiliki jalan keluar. Yang pertama, kita terus memelihara ibadah dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, kita perlu terus bekerja sama. Dan yang ketiga, kita membutuhkan hikmat, saudaraku. Saudara bisa lihat betapa hikmat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh saudara perempuannya Musa. Dia mengatur skenario yang sedemikian bagus. Dia berkata kepada putri Firaun, bolehkah aku carikan yang nanti mengasuhnya, inangnya yang akan nanti menyusuinya?
Tentu saja Tuan Putri berkata, ya silakan, karena itu akan sangat menyelamatkan anak ini. Siapa yang dipanggil? Ibunya Musa sendiri. Ini adalah kecerdasan spiritual ataupun hikmat-hikmat yang datang dari Tuhan. Ada banyak persoalan kita bisa kita selesaikan apabila kita memiliki hikmat-hikmat. Ingat, selalu ada jalan keluar. Yang penting tetap takut akan Tuhan. Yang penting kita bekerja sama, hidup rukun. Dan yang ketiga adalah terus memperlengkapi diri dengan hikmat-hikmat surgawi. Ayo, tetap semangat. Andalkan Tuhan.